Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Sejumlah aktivis 98 yang tergabung dalam aliansi Organ 98 mendesak Menteri Kebudayaan Fadly Zon segera meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya soal pemerkosaan massal 1998. Mereka menilai seharusnya negara mampu menunjukkan siapa pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap peristiwa 98, bukan justru mengeluarkan pernyataan yang kontradiktif hingga menyakiti para korban peristiwa tahun 98. Selain mendesak Presiden Prabowo segera memberhentikan Fadly Zon dari jabatan Menteri Kebudayaan, mereka juga mengancam akan mengepung kantor Kementerian Kebudayaan apabila Fadly Zon tidak segera meminta maaf secara terbuka. Peristiwa pada tahun 98 tidak boleh kita kecilkan, kita hilangkan, atau bahkan kemudian kita hapus. Ini yang menurut saya menyakitkan. Pernyataan seorang Menteri Kebudayaan seharusnya adalah negara mampu menunjukkan siapa pelaku. Kami akan mengecam dalam bentuk ini adalah bukan lagi pernyataan sikap. Kami sudah menyampaikan dengan tegas bahwa 30 hari ke depan jika tidak ada niat baik dari Menteri Kebudayaan menyampaikan secara terbuka minta maaf, kami akan melakukan aksi protes mengepung kantor Menteri Kebudayaan, dan di seluruh Nusantara, di seluruh provinsi akan melakukan hal yang serupa. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menghargai perbedaan pendapat atas respon pernyataannya terkait pemerkosaan massal saat tragedi kerusuhan Mei 1998. Fadly juga mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Itu saya kira silakan saja berbeda pendapat ya. Tapi artinya argumen saya itu saya jelaskan gitu supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi agar bukan menegasikan, tetapi terutama pada persoalan-persoalan yang jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Gitu. Misalnya tadi pengungkapan, kalau sudah menjadi fakta hukum, sudah ada misalnya pelakunya, ada pengadilannya, ternyata pengakuan, ya kita kecam gitu. Itu satu kejahatan yang luar biasa. Sebelumnya melalui keterangan tertulis yang diposting di akun Instagramnya, Fadly juga menjelaskan maksud dari pernyataannya adalah penggunaan istilah pemerkosaan massal yang dinilai perlu kehati-hatian. Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian ataupun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru-hara 13-14 Mei 1998. Berbagai tindak kejahatan terjadi di tengah kerusuhan 13-14 Mei 1998 termasuk kekerasan seksual. Namun terkait perkosaan massal perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif. Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asrianti bilang, kasus pemerkosaan massal pada tahun 1998 muncul dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta. Dalam laporan TGPF, ada bab khusus yang menjelaskan detail bagaimana pola dan pemetaan titik peristiwa perkosaan massal terjadi. Yuni menegaskan bukti-bukti yang didapatkan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta terkait pemerkosaan massal tahun 1998 telah menjadi dokumen negara yang tidak dikerjakan sembarang orang. Komnas Perempuan tentu saja menyayangkan ya dan sangat prihatin atas statement yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon yang menyangkal peristiwa perkosaan pada tragedi Mei 1998. Saya kira soal adanya perkosaan pada saat tragedi Mei 98 sudah tidak bisa diperdebatkan lagi ya, karena di dalam laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta sudah dijelaskan dengan sangat clear, bahkan ada bagian bab yang secara khusus yang menyampaikan bahwa kekerasan seksual itu ada, perkosaan itu adalah termasuk kekerasan seksual yang paling banyak ditemukan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta, dan bahkan perkosaannya bukan perkosaan biasa, tapi ini ada perkosaan massal. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno bilang yang dipermasalahkan Fadly Zon adalah soal adanya pemerkosaan massal atau tidak, bukan soal ada tidaknya pemerkosaan saat kerusuhan 1998. Pak Fadly Zon sudah menjelaskan tentang penggunaan terminologi massal itu yang beliau Jadi kan perbedaannya apakah
Kan beliau sudah menjelaskan ya, saya tidak perlu menjelaskan ulang, itu bisa ada di media juga, bahwa memang ada dari TPGF itu yang menyatakan itu ada perkosaan, tapi kan yang disampaikan oleh Pak Menteri Kebudayaan kan masalah atau tidak masalah, itu aja. Tapi analis komunikasi politik Henry Satrio bilang ini bukan pertama kali komunikasi di pemerintahan Kabinet Merah Putih mengundang polemik. Kata Henry, apabila salah, sudah sepatutnya seseorang mengucapkan permohonan maaf. Pasalnya pernyataan Menteri Kebudayaan menyakiti korban dan keluarganya. Tadi pertanyaannya apakah harus minta maaf? Kalau memang ternyata salah harusnya minta maaf. Tapi apakah pejabat kita berani minta maaf? Nah itu kita tunggu aja gitu ya. Karena kan pasti banyak sekali yang terluka ya terhadap pernyataan-pernyataan itu. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan media, Fadlizon menyampaikan pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 hanya berdasarkan rumor dan tidak pernah ada buktinya. Tim Liputan, Kompas TV.